صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهواء مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa faraidus sawmi arba'atu asya'. Fardunya atau rukun-rukunnya puasa ada 4. An-niyatu yang pertama niat. Ada pertanyaan bagaimana yang dipimpin imam setelah witir niat dilafalkan. Ini bermacam-macam pendapat. Pertama Imam Syafi'i itu yajuz, boleh-boleh saja, cuma melafalkan agar diikuti oleh hati, karena niat itu fil qalbi, niat itu di hati, dilafalkan tambah mantap, katanya Imam Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Maliki? Imam Malik mengatakan bahwa itu tidak dianjurkan, tetapi bisa bermanfaat bagi orang yang ragu biar mantap. Berarti boleh melafalkan niat. Imam yang ketiga Imam Hanafi, itu bukan sunnah tapi bid'ah hasanah. Kalau Imam Hanafi mengakui bid'ah ada hasanah, ada sayyi'ah. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak selama sejalan dengan syariat, boleh itu bid'ah hasanah yang baik, kebiasaan yang baik, boleh-boleh saja. Adapun Imam Hambali, kalau memang itu was-was, ragu, maka dianjurkan untuk melafalkan. Tak apa-apa, lafalkan aja, terutama bagi orang yang was-was. Nah, itu masalah niat. Malam yubayyiti syiyama qabla al-fajri fala siyamalah. Karena ada hadis dari riwayat Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni, ya, Rasulullah bersabda bahwa malam yubayyiti syiyam, barang siapa yang tidak berniat puasa qabla al-fajr, sebelum fajar, pada siyamalah, maka tidak sah puasanya. Maka niat menjadi fardu, menjadi rukun. Wa faraidus shaumi arba'atu asya', maka fardu atau rukun pada puasa itu ada 4. An-niyatu niat, makanya penting niat itu. Wa dilafalkan, wa langsung ke hati, terserah. Yang penting niat. Tidak usah kita ikut-ikut mempersoalkan dilafalkan atau tidak. Mari-mari loh. Soalnya mulai imam dahulu, imam mazhab yang 4 pun juga berbeda, apalagi kita. Baik, yang kedua, wal imsaku. An-niyatu wal imsaku. Imsak
Apa imsak itu? Menahan diri dari makan minum. Ya, menahan diri dari makan dan minum itu imsak. Ngeker bahasa Jawanya. Atau bahasa Indonesianya apa? Menahan. Menahan dari makan dan minum itu pasti, itu sudah jelas ya. Yang ketiga, wal jima, menahan diri dari jima. Ngerti jima ya? ML, mindahin lemari. Jima itu mobil legend. Berhubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya, menahan diri dari itu. Ini merupakan salah satu di antara rukun puasa. Coba sampai lihat Al-Baqarah 187, wakulu wasrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, ya, sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, minal khaytil aswad minal fajr, yaitu fajar. Jadi tidak makan, tidak minum dari terbenamnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Summa atimus siyama ilal laili, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, sampai datangnya malam. Awal malam apa? Guru syams, terbenamnya matahari, itu awal malam. Asar sore. Terbenamnya matahari selain awal malam apa namanya? Terbenamnya matahari. Berubahnya tanggal Komariah ya, tanggal-tanggal Islam. Itu dengan terbenamnya matahari. Kalau Komariah, Syamsiah jam 12 malam atau jam 00, bukan jam 00 tapi 00. Bahasa gue tuh. Jadi kalau penanggalan Islam tidak menunggu jam 00 tetapi ghurubus syams, terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna, lah ini yang dimaksud ini ya. Tetapi janganlah kamu ML. Wala tubashiruhunna, janganlah kamu ML. ML itu mobil lanjut. Jangan ML kamu. Wa antum atifuna fil masajid, sementara kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi kata-kata khaytil abyad, benang putih, itu maksudnya cahaya siang. Minal khaytil aswad, benang hitam, maksudnya kegelapan malam. Jadi Al-Quran itu penuh dengan kata-kata yang tidak langsung ya, tapi harus dimaknai. Misalnya kata-kata ML, tidak langsung, jimat tidak langsung. Tubashiruhunna, bercampur. Itu kalau orang awam mengartikan bercampur, wah itu tahu campur nanti. Dikira tahu campur. Maksudnya mencampuri istri berarti menjimat. Istri bercampur dengan suami berarti hubungan badan. Jadi tapi Qur'annya tidak langsung berbicara vulgarda, tetapi pakai kata-kata kiasan. Seperti ngomong cahaya siang, khaytil abyad. Kata ngomong kegelapan malam,
minal khaitil aswad. Benang putih, ada benang hitam. Ini mengajarkan kepada kita, ketika ngomong itu jangan vulgar-vulgar. Ya. Tapi saya ini vulgar ya, tapi karena biar jelas. Nanti kalau tidak vulgar, tidak jelas. Apa maksudnya? Coba contoh saya mengartikan wala tubashiruhunna. Janganlah kamu mencampuri istri. Itu ikut campur tukaran kali lo. Tidak paham. Mencampuri ternyata maksudnya adalah menjima. Mencampur itu mengehelin, making love. Kalau bahasa Bondowosanya. Jadi sekali lagi yang dimaksud fajar apa tadi? Sinar yang terbit membentang di ufuk. Jika terbit maka malam berakhir. Sudah mulai masuk siang. Kalau fajar terbit, fajar ada dua, apa? Ada fajar kadzib, ada fajar apa? Sodik. Ada fajar kadzib, itu fajar yang etok-etok. Makanya adzan pertama. Jadi kalau sampai umroh, kedengaran adzan pertama sebelum subuh itu, sampai jangan sholat qobliyah tasbih belum subuh. Adzan pertama itu apa? Untuk menggugah orang agar bisa sahur, menggugah orang agar bangun tahajud. Paham ya? Agar kamu ikut tahajud, melek bengi, qiyamul lail, qiraatul Quran, atau ada kesempatan untuk apa tadi? Sahur. Ya itu, jangan sholat qobliyah belum masuk. Nah, begitu terbit fajar shodiq, fajar yang benar, fajar yang memang dimaksud, masuklah subuh. Kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu fajar shodiq, adzan kedua. Nah, ikut di tenis sampai la ilaha illallah. Doa, habis doa baru sholat qobliyah. Tak kasih amalan. Man shalla rak'ataini qabla al-fajr, siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya berarti sholat fajar qobliyah, berarti qobliyah tasubhi itu nama lainnya adalah fajar. Jadi sampai kalau ditanya ada PR adiknya, ditanya apa bedanya sholat fajar dengan sholat qobliyah tasubhi, jawabannya podo wae, satu bernama dua, sama aja. Mana kantor sahabat muda? Loh itu kan Laksis Peduli, ya podo wae, sama aja. Satu bernama dua. Jadi qobliyah tasubhi sama dengan sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena sesudah azan. Oh apakah sholat fajar itu sebelum azan? Oh kalau sebelum azan masih boleh tahajud, masih boleh tahajud. Kalau sesudah azan namanya sholat fajar, nama lainnya adalah qobliyah tasubhi. Maka barang siapa yang sholat fajar, sholat sunnah fajar itu, qobliyah tasubhi itu, bi alam wa alam, dengan membaca surat pertama alam, kedua alam, setelah Fatihah itu loh. Alam pertama alam
Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Begitu rakaat kedua setelah Fatihah alam lagi, tapi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka barang siapa yang membaca ini dalam salat qabliyah subuhnya terus menerus setiap hari, ya, lam yusibul musibah, maka orang tersebut diselamatkan oleh Allah dari musibah, akan diselamatkan oleh Allah dari segala macam bentuk musibah, diselamatkan oleh Allah dari segala macam bentuk musibah. Lam yusibul musibah, orang ngenai hu'in wong sing selalu istiqomah salat pakai dua surat tadi, al-musibatu apa musibah, tidak apa namanya, tidak terkena musibah. Sanggup melakukan insya Allah. Ingat-ingat, rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tar. Ada alam lagi kan? Alam dua ayat, alam dua alam nasrah, alam ta'aruf. Ada alam lagi? Alam ghaib dan alam nyata. Masya Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tuh. Bukan untuk sholat subuh loh, sholat qabliyah subhinya. Banyak orang salah paham di masyarakat. Oh, kalau membaca dua ayat itu akan terselamat dari musibah. Akhirnya tiap subuh surat ikut. Akhirnya yang baru bangun, yang baru ambil air wudhu, karena kependek. Jadi yang jelas sholat subuh itu disunahkan agak panjang. Amma yatasaalun itu alam taro ambil alam nasro. Dia ngaji dulu, cuma dengernya subuhnya, padahal qabliyah subhi sebelum subuh. Doa surat yang dibaca setelah Fatihah rakaat pertama alam nasrah, setelah Fatihah rakaat kedua alam araf. Siapa yang istiqomah membaca itu dalam sholatnya, Allah akan menyelamatkan dari apa tadi? Dari musibah. Lam yusibahul musibah. Jadi musibah itu tidak akan menimpanya. Musibah tidak akan menimpanya. Yang wajib pendek suratnya itu sholat apa? Yang wajib pendek Maghrib jangan panjang-panjang, karena waktu maghrib sedih. Orang banyak yang telat, salah dewe.
kan tidak dalam kondisi tidur kalau maghrib. Tapi kalau namanya subuh, ya usahakan suratnya panjang, abasa wa tawalla, boleh ya, wasyamsi apa itu kuwirat ya, itu apalagi yang panjang, wal fajri wa layalin asr gitu sampai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu pun harus ngomong ke makmum biar tidak kaget. Waduh, panjang banget. Padahal tujuannya kalau subuh menunggu jamaah yang baru bangun, jamaah yang masih wudhu, apalagi yang masih junub, masih ada besar. Gimana? Ya ditunggu. Caranya, satu caranya kalau qomat diakhirkan, jangan susu qomat. Itu yang benar. Yang sunnah itu ya ujiannya yang panjang. Ya, mari adzan itu jangan langsung qomat, ditunggulah 30 menit 20 menit itu. Kalau ada yang mandi junub soalnya, ada yang baru bangun, ada yang masih wudhu, ditunggu. Caranya dengan mengakhirkan qomat, iqamah, dan memperpanjang bacaan suratnya. Kalau subuh itu begitu. Kalau maghrib cepat karena tidak dalam kondisi tidur dan waktunya sedikit. Kalau maghrib itu, jadi kalau Rasulullah sendiri kalau maghrib kadang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu rakaat pertama. Nanti rakaat kedua Rasulullah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maghrib itu pendek karena waktunya memang sedikit. Waktunya sedikit. Lalu yang keempat sekarang, wa ta'ammadul gai', menahan diri dari muntah yang disengaja, menahan diri dari makan minum, menahan diri dari jima, menahan diri dari muntah yang disengaja. Ada tak muntah yang disengaja? Kok saya belum tahu, belum pernah tahu. Misalnya menang-menang mulutnya dimasukno spidol, itu kan kurang kerjaan. Ada tak muntah yang disengaja? Kebanyakan muntah itu tidak sengaja. Ya. Nah kalau muntah disengaja, wong sedeng itu, wong gak normal, kurang kerjaan, menung-menung mulutnya itu pakai benang itu, ada biji kurma ditaleni, terus masukkan tarik, kan kurang kerjaan, sakit lagi, masya Allah. Jadi wa ta'ammadul gai' itu menahan diri dari muntah yang disengaja. Ini merupakan
batal karena muntah sengaja itu ya nggak benar. Kalau menahan diri sunnah. Ya, apa sunnah? Apa fardu atau rukun? Bukan sunnah, rukun. Faraid, fardu. Ya. Jadi karena ada hadis dari Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud maksudnya, juga Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, man dara'ahul jai', maka barang siapa yang muntah tapi tanpa sengaja, wa huwa sha'im hari utawi wong hari utawi man shaimun iku wong poso, falaisa alaihi qada'un, maka baginya tidak ada qada karena tidak sengaja. Waman istaqa'a, dan barang siapa yang sengaja muntahnya itu, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada. Kalau enggak sengaja, enggak sengaja kok makannya enggak batal kalau enggak sengaja. Saya dulu pernah sampai ibu-ibu 2 piring plus jeruk entah juga plus ini sirup dingin dari kulkas, habis juga. Terakhir minum air putih, tinggal separuh eling lek poso. Ya Allah, inna lillahi walhamdulillah. Kenapa inna lillahi lupa, alhamdulillah puasanya tidak walau sudah entek piro itu mah, rong piring plus jeruk plus sirup. Itulah cara Allah memberikan rezeki kepada saya. Cara Allah memberikan rezeki kepada saya dilupakan. Tapi kata Romai Rama, kalau entek akeh koyo ngono, delalu. Masa samono kae lae jen lali li. Kate jam berapa? Jam zuhur itu kurang 30 menit. Pas ngelak-ngelaknya, pas luwe ini kok enak. Bahkan sama imbo itu, saya ingat sekali ya, imbo tangguh nambah, nasinya malah nambah, kok enak. Makan nambah lagi, lauknya nambah lagi, tutunya nambah lagi, makan enak. Masya Allah, ini nikmat sekali. Iya, Masya Allah. Begitu selesai, ingat apa? Tinggal separuh air putih itu, baru ingat, ya Allah, innalillahi walhamdulillah. Tapi saya sakit perut karena tertawa. Ya Allah, terima kasih Allah. Itu cara Allah memberikan rezeki, tak disangka-sangka murawarak mana. Ya mesti ae kuat sampai asar, wis buka. Jadi alhamdulillahnya karena puasa tidak batal itu. Dan itu tidak bisa diminta. Misalnya sampai niru doa, ya Allah lupakan, ya Allah lupakan. Ini bahaya kalau diterima doa itu, sampai akan lupa suaminya, lupa jalan ke rumahnya, lupa jalan ke kantor, lupa karena minta lupa, bahaya. Jangan minta dilupakan, kecuali dalam nyanyian itu. Gimana itu? Enggak, lupakan saja. Gimana? Tuh, hilangkan akal tuh, gitu loh. Iya, coba gimana?
hilangkan hilangkan ingatanku. Ini bahaya itu bisa gendam gitu. Hati-hati, Ramadan ini doa terkabul. Perbanyak doa dan baca Quran. Apapun cita-cita sampai, termasuk pasangan hidup yang soleh, itu doa sekarang ini. Tidak ada yang sia-sia doa kita. Allahumma atini zaujan sholihan misalnya. Ya Allah, berikan aku, datangkan kepadaku suami yang soleh. Siapa yang soleh itu? Apa soleh itu? Ganteng-ganteng sugih, itu soleh. Tanggung jawab ya. Kalau minta pada Allah itu mesti isan gitu loh. Ojo nyemak-nyemak. Alah, yang penting laki, tanggung jawab ya Allah. Itu ibu elek. Ojo. Minta pada Allah itu mesti isan. Minta sing paling apik wis. Andaikan luput kalau turunnya, ya, turunnya sedikit gitu. Ya kan? Minta 100%, andaikan ada turun, paling turun 5%, jadi sehingga tinggal 95%. Mestinya popo ya Allah, yang penting laki tanggung jawab. Ya, mulai kayak Mike Tyson minta pada Allah itu yang soleh gitu loh. Allahumma atini zaujan sholihan. Allahumma atini zaujan sholihan. Ya Allah, berikan aku suami yang soleh. Ya, maknanya soleh itu dua. Kadang-kadang sugih, ya sugih hati, sugih akhlak, sugih iman, gitu maksudnya. Sugih ilmu macam-macam lah. Dan juga bisa diartikan sugih harta. Masya Allah. Ini amalan pernah saya sampaikan. Jadi tak cerita dulu ya. Jadi ada orang cewek, dia selalu dihina oleh keluarganya ceritanya. Ini kan masuk YouTube, mudah-mudahan yang bersangkutan nonton. Tapi tidak ada di sini, ada di Jakarta. Kerjanya sana-sana dulu. Datang ke rumah Ustaz, saya minta amalan, katanya. Amalan apa? Ya, mudah-mudahan saya segera dikasih ketemu jodoh, karena saya sudah tak tahan hinaan keluarga saya. Jadi dihina oleh keluarganya sendiri. Memang bukan cantik, tidak rupawan memang, tapi akhlaknya bagus, ahli ibadah. Oh iya, kamu sering sholat malam ini baca ya. Oh iya, Ustaz. Sholat, kalau perlu sholat hajat, minta pada Allah, hajatmu apa? Apa namanya, curhatnya Gusti Allah. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat. Habis itu setelah salam sampai baca istighfar 100, sholawat 109 gitu. Kemudian baca ini, doa ini. Terus dia baca, banyak baca, pun tiap hari. Selalu dihina oleh keluarganya. Habis itu dia merantau ke Jakarta, tujuannya cari kerja. Bantu rumah tangga bolehlah, yang penting halal, kata dia begitu. Dan ikut saudaranya yang ke sana, dia cari pekerjaan, alhamdulillah, jadi pembantu rumah tangga, spesial masak, karena dia termasak, cocok pemajikannya, masakannya itu cocok. Ya namanya jodoh ya. Tak lama itu doa-doanya dia itu dikabul oleh Allah. Ketemulah cowok ganteng, ketidur ganteng gitu. Waduh, akhirnya datang lagi kan beberapa ya sudah nikah bareng karena kemudian berkunjung lagi ke ustadznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Loh, ini siapa? Ini suami saya.
Antara percaya dan tidak. Ya Allah, itu loh kalau sudah jodoh itu ya. Kalau sudah jodoh itu, Masya Allah, Masya Allah. Jadi suaminya melihat dia itu ya, bidadari turun dari langit. Atau dia barangkali nyanyi seperti nyanyian dangdut itu. Dia tidak cantik, tapi dia berakhlak karimah. Dia tidak apa itu nyanyiannya itu. Sampai lupa lah. Dulu tidak bisa, saya lari. Dia tidak cantik, itu loh. Pernah dengar? Ya, pernah dengar nyanyian itu. Ya, nyanyian itulah. Tapi seretnya di hati itu bukan karena kecantikan, bukan, kecocokan di hati, kecocokan di hati. Jadi menjadi suami, Masya Allah, Subhanallah. Jadi dia ke saya itu mau menunjukkan hasilnya itu, Masya Allah. Ya bersyukur, bersyukurlah kepada Allah kalau diberi pasangan, mudah-mudahan langgeng lagu abadi. Sekarang saatnya anak kalau kabar mana? Sekarang sudah banyak anaknya. Jadi sekali lagi jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Doa apa yang? Nah, habis ini saya kasih ya. Doanya sampai sudah hafal. Doanya sampai hafal sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli zaujan sholihan. Itu yang diwiridkan sebanyak mungkin. Rabbi habli zaujan sholihan. Kalau laki tinggal nambah tak saja. Rabbi habli zaujatan jamilatan atau sholihatan. Ya, sholihatan. Rabbi habli zaujatan sholihatan. Kalau yang membaca perempuan, Rabbi habli zaujan sholihan. Ya. Setelah sholat hajat 2 rakaat, istighfar, habis salam istighfar 100, sholawat 100, terus membaca doa itu dibuat wiridan. Tapi juga saya kasih ini, saya kasih tambahan Asmaul Husna ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, itu 100. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Baik zat yang Rahman dan Rahim, Ya Wadud, dan zat yang Maha belas kasih sayang, yang punya zat yang Maha kasih sayang. Ya Wadud itu. Ya istighfar 100, sholawat 100. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Baru wiridan Rabbi habli zaujan sholihan, Rabbi habli zaujan sholihan, Rabbi habli. Doa kita itu kita tidak tahu kapan diijabah. Pokok yang penting husnudzon pada Allah. Kalau bahasa Bondowosonya itu positive thinking. Positive thinking pada Allah. Positive thinking. Sebab Allah lah yang Maha tahu. Tidak dikasih tahun ini barangkali karena Allah, kata Allah, oh jangan, tahun ini karena kamu begini. Itu udah setahun lagi oleh Allah. Atau kadang-kadang kalau sudah Allah kasih, gak lama-lama, habis doa besoknya datang melamar. Subhanallah, Subhanallah. Jadi apa namanya, husnudzan pada Allah. Husnudzan. Orang punya anak juga begitu. Mahasiswi saya dulu di UI, married,
puluhan tahun tidak punya anak, susah. Sumpah, kasih wiritan, baca ini, jangan putus asa. Subhanallah, sekarang lahir anaknya, sudah lahir. Menurut logika puluhan tahun sudah tidak ada harapan. Maunya mau ngambil anaknya ponakannya mau dimomo. Yes, jangan dulu ikiai diwiriti, minta maaf jalu orang Gusti Allah. Jangan wiritan, semua etok wiritan, minta doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Ya, kekuatan doa itu luar biasa. Maka jangan pernah kita meremehkan doa. Ud'uni astajib lakum. Allah sendiri bilang ini, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku beri. Pasti. Tidak besok ya, minggu depan, gitu. Tidak minggu depan, bulan depan. Tidak bulan depan, tahun depan. Jadi kepastian itu hanya Allah yang tahu. Makanya kita kencang minta jaluk nang Gusti Allah. Saya sudah merasakan soalnya, bukan hanya duduk, tetapi apa hajat saya diijabah Allah. Cuma harus sabar. Saya tulis di kertas itu. Saya kalau ada kepingin apa itu, tak tulis 1, 2, sampai 6 gitu. Hajatnya murko, hajat penting dan urgen itu saat itu. Ya Allah, setiap habis sholat itu tak buka itu kertas itu, tak laporkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin ini. Ya Allah, kalau kepingin niki, kalau kepingin niki, sampai 6 baru. Ya Allah, ijabah. Ya Allah, tolong. Ya Allah, please help me. Please help me. Tolong ya Allah. Masya Allah yang maha mendengar, yang maha tahu, yang maha melihat, yang maha loman, yang maha melihat. Nangis saya cek nangis saya. Ya Allah. Allah yang maha segalanya itu loh. Masa saya gak ngasih? Coba. Yang maha mendengar, Allah yang maha tahu. Masa sih diam? Gak pantas bagi Allah diam. Pasti akan menerima hajat-hajat hambanya. Pasti. Maka satu persatu sekarang saya lihat tulisan itu. Ya Allah, wis mari, iki wis kabeh. Ati njaluk apa maneh den jare. Nggih Gusti marane. Semua sudah diijabah oleh Allah. Apa yang di kertas itu diijabah satu persatu. Masya Allah, Masya Allah. Betapa murahnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah itu, Masya Allah. Jadi yakin, bodoh yakin betul. Hatta yakin. Kalau itu bukan yakin di situ mati maksudnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi oleh sesuatu yang meyakinkan apa? Kematian. Maksudnya bukan yakin itu ya. Yakin itu percaya betul pada Allah. Percaya betul kepada Allah. Makanya saya tidak pernah menghubungi dukun. Kenapa? Dukun itu gak ada apa-apanya. Kita punya Allah. Allah segalanya. Kalau orang larinya ke dukun, akhirnya oleh Allah dukunnya dicabut. Mati juga. Oh, tidak punya kekuatan. Yang banyak dukun cabul. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Oke, barangkali ada yang ditanyakan.
Ada yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Jangan diam. Diam itu maknanya dua. Pertama, memang benar-benar paham. Yang kedua, ngantuk. Ngantuk itu bodoh itu. Memang di dalam bulan yang penuh berkah ini, bulan di mana kita tak kasih ilmu dulu deh. Gabungnya Pak Ibu ya, artinya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah dengar? Seorang walinya Allah, seorang tokoh tarekat Naqsabandiyah Al-Qadiriyah. Ya, beliau seorang walinya Allah dan termasuk nasabnya yang nyambung ke Rasulullah. Makamnya ada di mana? Bondowoso. Oh, di Irak sana. Di Irak. Kuburnya di Irak. Ya. Kemudian beliau pernah pidato pas bulan Ramadan. Saat itu tak benar-benar tak benerin, tak catat. Mimpi kali ya. Sorry. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang walinya Allah ini, pernah pidato di depan para santri-santrinya. Beliau mengurai tentang makna Ramadan ditinjau dari setiap hurufnya. Ya, beliau coba Mas, enggak tolong itu diluruskan, saya mau nulis. Ramadan ada berapa? Ada berapa? Ra, Mim, Dot, ya, Ramadan. Nah, ternyata rohnya ini bermakna Ridwan Nur. Mimnya Mahabbatullah. 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 Terus dotnya ini bermakna doman. Domanullah. Alifnya ini ulfatullah. Ulfatullah. Nunnya ini Nurullah. Ini kata siapa tadi? Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tak hapus biar tidak mengganggu stabilitas nasional. Nah, ditinjau dari segi hurufnya, hilang kepala saya. Nah, Enggak. ditinjau dari segi hurufnya. Ra, Ridwanullah. Ternyata orang, ya, ini ada bibinya ya. Ternyata bermakna kepanjangan dari Ridwanullah. Orang berpuasa
beribadah, puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, itu semata-mata ingin ridhonya Allah. Kalau bahasa Bondowosonya seeking pleasure of God only. Bisa Bondowoso. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ibtigha mardhatillah. Ridwanullah yang dicari adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah yang dicari. Dengan Ramadan itu. Dengan baru rohnya ini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang nih, mahabbatullah anil asha. Oh, ada tulisannya. Anil asha. Mahabbatullah itu artinya condong kecintaannya hanya kepada Allah daripada maksiat. Sama perhatikan betul ini. Contohnya mimpi. Contoh seorang cewek diapelin seorang cowok, maka dijak keluar. Ayo dia keluar dulu. Saya mau ngaji sekarang Ramadan. Condongnya hanya cintanya pada Allah, terlupakan cinta ke cowoknya ini daripada dia maksiat. Condongnya kepada cinta, ketaatannya kepada Allah. Tidak mau bijak. Enggak, saya mau. Ayo yang keluar. Enggak, mau tarawih saya. Ayo yang keluar dulu sebentar aja. Tidak, saya mau khatamkan Quran. Luar biasa. Loh, kamu enggak tarawih kan? Enggak, aku. Kamu enggak ngaji kan? Enggak, aku. Putus malam ini juga. Tegas dia. Kenapa? Cintanya pada Allah daripada manusia. Itu apa? Dijadikan imam. Besok dia akan jadi imam. Kok jadi imam? Putus. Saya minta ganti pada Allah. Ganti Allah senang. Itu baru net ya. Domarullah, ada jaminan dari Allah. Di mana ini? Di dalam hadis qudsi. Kullu amali shalih, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuknya, ya kan? Untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzibih, dan akulah yang menjamin pahalanya, menjamin rokwa, menjamin surga baginya. Aku itu urusanku. Ada jaminan dari Allah. Itu dari dotnya Ramadan. Ya. Terus alifnya. Lihat kalau alif itu kan Ramadan. Ada alifnya. Maka di sini dimaknai ulfatullah, kasih sayangnya Allah. Jadi orang yang ibadah di bulan Ramadan dijamin ada mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dia berlapar-lapar karena Allah. Dia tidak minum karena Allah. Dia tidak makan karena Allah. Dia tidak jima karena Allah. Dia tidak melakukan maksiat karena Allah. Karena cinta Allah. Semua aktivitas orang itu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ya kan? Maka karena Allah dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, yang disebut dengan ulfatullah. Misalnya Mas ini langsung dapat Batrifah. Ulfatullah, kasih sayangnya Allah. Nah sekarang Nur kepanjangan dari Nur, cahaya Allah. Nah ini makna dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang benar Al-Jilani, karena beliau lahir di desa namanya Jilan. Nah benar dong, Panjai. Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani, yang benar adalah Al-Jilani. Syekh
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menerangkan, melihat, pernah menerangkan seperti itu tambahan ilmu. Ya, ternyata di bulan Ramadan ini subhanallah full dari kebaikan, full keberkahan. Ya, mudah-mudahan kita mampu menjalaninya dengan sempurna sampai akhir. Kita tetap sehat walafiat, kita kuat, tidak lemes, asalkan sahur. Ya, sahurlah kata Nabi, sahurlah walau 2 piring, walau 1 teguk air. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya